cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Universitas Indonesia terancam. Pembersihan UI dari kaum Islamis radikal atau dikenal juga dengan nama Tarbiyah nampaknya akan terhambat. Kampanye kaum Tarbiyah sukses. Seorang pimpinan UI yang selama ini secara nyata dan progresif menghentikan gerak di jaring Tarbiyah secara mengejutkan ditendang keluar dari kursinya. Orang yang saya maksud adalah Profesor Rosari Saleh atau biasa dipanggil Bu Ocha yang menduduki jabatan Wakil Rektor 1 UI. Wakil Rektor 1 menangani bidang akademik dan kemahasiswaan, dua posisi yang menentukan untuk melawan kaum radikal. Tiba-tiba saja pada tanggal 21 Oktober dia diberhentikan oleh Rektor Profesor Ari Kunchoro. Sama sekali nggak ada penjelasan tentang mengapa Rektor mengambil langkah sedrastis itu. Tapi mereka yang peduli dengan NKRI di UI tidak tinggal diam. Para guru besar UI sudah turun tangan. Mereka meminta MWA, Majelis Wali Amanat, Dewan Guru Besar, Senat Akademik Universitas untuk mempertanyakan keputusan rektor tersebut dan meminta rektor mempertanggungjawabkannya. Ada sejumlah nama terkenal dalam daftar guru besar itu. Selain Profesor Harkristuti Harkrisnowo yang adalah Ketua Dewan Guru Besar UI, ada pula Profesor Saparina Sadli, Profesor Mailing Oi Gardiner, Profesor Melani Budianta, Profesor Sulistiowati Irianto, Profesor Hamdi Muluk, dan puluhan nama lainnya. Mereka bersama menandatangani permintaan agar rektor mempertanggungjawabkan keputusannya. Keputusan rektor diambil dengan melanggar anggaran rumah tangga UI sendiri. Menurut ART UI, rektor nggak bisa memberhentikan begitu saja wakil rektornya. Seorang pimpinan hanya bisa diberhentikan kalau habis masa jabatannya, sakit, meninggal, mengundurkan diri, tinggal di luar negeri, melakukan pelanggaran berat kode etik, menjadi terdakwa, terpidana, berafiliasi dengan parpol, dan terakhir kalau terbukti tidak melaksanakan tugas atau melanggar peraturan. Kalau dibaca itu semua, tidak ada satupun alasan yang bisa diterima untuk memberhentikan Profesor Ocha. Selama ini Prof. Ocha dikenal sebagai sosok pimpinan universitas yang luar biasa. Visi, intelektualitas, integritas, dan komitmennya tidak diragukan sama sekali. Prof. Ocha adalah perancang rencana strategis UI 2020-2024 yang diadopsi UI. Langkah-langkahnya dalam membangun kualitas akademik juga tak dipertanyakan. Tapi bagi mereka yang cinta NKRI, keunggulan Profesor Ocha terutama terletak pada komitmen, keberanian, dan kegigihannya untuk melawan kelompok-kelompok Tarbiyah. Di UI, selama 20 tahun terakhir, kaum Tarbiyah menjalankan langkah-langkah sistematis, terstruktur, dan terencana untuk menguasai UI dalam rangka tujuan politik sempit mereka. Dan Prof. Ocha lah yang dengan berani membersihkan UI dari mereka. Ini misalnya terlihat dalam langkahnya membersihkan program beasiswa. Dana beasiswa yang dikelola UI mencapai rata-rata 200 miliar rupiah per tahun. Tapi sebelum era Prof. Ocha terjadi mismanagement, pengelolaan dan penyaluran dana beasiswa. Beasiswa lebih mudah mengalir ke fakultas-fakultas tertentu yang dikuasai kaum Tarbiyah. Penanggung jawab beasiswa tidak melakukan pengumuman beasiswa secara transparan. Pengumuman dilakukan dalam periode waktu yang sangat terbatas sehingga dalam proses normal sangat sulit bagi mahasiswa untuk memenuhi tenggat waktu pengumpulan berkas administrasi. Sebaliknya, ada fakultas-fakultas tertentu yang memperoleh informasi lebih awal sehingga peluang mahasiswa dari fakultas-fakultas tersebut untuk menerima beasiswa jadi jauh lebih besar. Di bawah arahan Prof. Ocha, pengelola program beasiswa diganti. Peluang beasiswa disebarkan secara terbuka melalui saluran Instagram, WA, YouTube, dan juga e-newsletter. Profesor Ocha juga merombak program pengenalan kampus bagi mahasiswa baru atau yang dikenal sebagai program orientasi mahasiswa baru. Sebelumnya, program ini diserahkan sepenuhnya kepada Badan Eksekutif Mahasiswa. Celakanya BEM yang memang sudah dikuasai kaum Tarbiyah
menjadikan program penerimaan maba ini sebagai sarana kaderisasi ideologi dan aktivisme politik. Di bawah Prof. Ocha, program pengenalan kampus bagi mahasiswa baru diambil alih oleh Direktorat Kemahasiswaan. Isi dan tujuannya dirombak. Program itu sekarang diisi dengan materi-materi yang sejalan dengan persoalan-persoalan besar bangsa. Pemberian materi pun melibatkan para tokoh dari berbagai kementerian dan lembaga negara. Yang juga luar biasa adalah langkah Prof. Ocha membersihkan permainan kotor dalam proses penerimaan mahasiswa baru, jalur SIMAK. Ada info yang mengindikasikan bahwa di dalam panitia yang bertanggung jawab atas pembuatan dan penyelenggaraan ujian SIMAK, termasuk yang buat pertanyaan dalam ujian, terdapat orang-orang yang terafiliasi dengan partai politik tertentu. Dikhawatirkan keterlibatan oknum-oknum tersebut mempermudah masuknya para lulusan dari sekolah atau bimbingan belajar yang terafiliasi dengan gerakan tarbiyah tersebut. Karena itulah Profesor Ocha mengganti sejumlah anggota dari panitia ujian SIMAK dalam rangka mencegah permainan kotor itu. Entah berhubungan atau tidak, terbukti pada penerimaan mahasiswa baru tahun ini hanya sedikit lulusan sekolah dan bimbingan belajar yang terafiliasi dengan gerakan tarbiyah yang lolos ujian SIMAK. Sebelum era Prof. Ocha juga terjadi banyak mismanagement anggaran kegiatan kemahasiswaan. Terdapat praktek-praktek alokasi anggaran yang cenderung menguntungkan jaringan kelompok yang berafiliasi dengan gerakan tarbiyah. Sebagai ilustrasi, ada anggaran dalam jumlah besar dikucurkan bagi program kuliah kerja nyata di daerah-daerah yang teridentifikasi sebagai kantong-kantong gerakan tarbiyah. Dana yang dikeluarkan pun fantastis, dengan program yang tidak berkelanjutan dan tidak produktif. Begitu juga unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang memperoleh kucuran dana besar secara konsisten ialah UKM-UKM yang terafiliasi dengan gerakan tarbiyah. Profesor Ocha melakukan pembenahan besar-besaran. Alokasi anggaran ditetapkan secara tidak diskriminatif. Semua UKM berhak memperoleh peluang yang sama untuk memperoleh kucuran dana. Alokasi anggaran ditetapkan berdasarkan manfaat, perencanaan, transparansi, dan pertanggungjawaban. Proposal anggaran yang tidak memenuhi syarat tidak akan disetujui. Jadi, Profesor Ocha punya posisi penting dalam perang membersihkan UI dari kaum tarbiyah. Lantas kenapa? Sekarang Rektor UI kok memecatnya? Dari info yang saya peroleh, ini nampaknya terkait dengan kampanye masif gerakan kaum tarbiyah yang memfitnah Prof. Ocha yang sayangnya didengar dan dipercaya oleh Rektor. Kaum tarbiyah menyebarkan fitnah bahwa dalam penerimaan mahasiswa baru di UI tahun ini diberikan pendidikan seks bebas. Itu tentu saja tidak benar. Program yang diberikan adalah pendidikan mencegah kekerasan seks, tapi malah dipelintir sehingga seolah-olah adalah program pendidikan seks bebas. Namun pelintiran itu disebarkan kepada para orang tua mahasiswa baru yang pada gilirannya mengajukan protes kepada rektor. Di sisi lain disebarkan pula fitnah bahwa program pendidikan seks bebas itu adalah hasil arahan Prof. Ocha yang memang hendak merusak nama rektor. Celakanya tanpa banyak periksa, rektor percaya dengan fitnah itu dan segera melakukan tindakan tegas tanpa banyak periksa. Kekisruhan UI masih akan terus berlanjut. Tapi mudah-mudahan UI masih akan menggunakan akal sehat untuk menyelamatkan UI dari radikalisasi oleh kaum tarbiyah. Mari terus gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.